kabar semuanya? Hari ini aku akan menemani teman-teman semua untuk bersama-sama beribadah di rumah. Nah, hari ini aku nggak sendirian loh. Hari ini juga ada Kak Alexa. Yuk bantu sama-sama. Halo Alexa. Halo Pak, halo adik-adik semuanya. Selalu bersemangat ya. Yang pasti kalian tetap sehat dan terus happy kan, walaupun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Oh ya Alexa, kamu di rumah udah ngapain aja? Atau pasti kamu udah ke mall ya? Walaupun jalan-jalan ke mall udah dibolehin, sebenarnya aku masih takut, masih ragu untuk pergi ke mall. Emangnya kamu udah berani Pak pergi ke mall? Kalau aku sih kadang-kadang nemenin mamaku pergi ke supermarket. Tapi tetap dengan menggunakan masker ya. Begitu juga dengan adik-adik dan papa mama yang harus keluar rumah untuk bekerja maupun berbelanja. Nah, kita harus tetap ingat untuk selalu mematuhi aturan dari pemerintah dan tetap menggunakan masker, juga tetap menjaga jarak. Wah, pakai masker itu udah wajib ya, kita nggak boleh kelupaan. Nah, ingat ya adik-adik, menjaga kesehatan itu sudah menjadi kewajiban kita masing-masing. Nah, sekarang mari kita beribadah, bersukacita dan bersyukur karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya kita bisa bertemu di ibadah anak-anak pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Gimana posisi berdoanya? Pertama, kita lipat tangan, kemudian kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami pada hari kemarin. Tuhan, hari ini kami kembali lagi untuk beribadah. Tuhan berkati kami agar kita bisa konsentrasi saat ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, sekarang aku mau nanya nih, siapa di sini yang kalau disuruh mamanya mandi, jawabnya bentar ma, bentar. Ayo, pasti banyak kan yang kayak gitu. Sama tuh kayak Kak Ova, bener gak Kak? Kak Alexa, gue juga kayak gitu tuh. Kalau disuruh belajar, jawabannya nanti dulu ma, nanti dulu, masih ngantuk gitu. Iya kan bener? Jangan ditiru ya adik-adik, itu artinya kita nggak taat sama orang tua kita. Ingat ya, kita nggak boleh seperti itu. Karena yang paling utama dalam hidup kita bersama Tuhan Yesus adalah menjadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, ataupun taat kepada peraturan-peraturan. Ya nggak Pak? Pinter. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita Mbak Nita nih. Gimana sih cara menjadi anak Tuhan yang taat? Gampang banget kok. Jadi sebelum itu, ayo kita sama-sama janji dulu kalau misalnya kita menjadi anak Tuhan yang taat. T-A-A-T, taat.
Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Aku seneng deh bisa ketemu adik-adik lagi walaupun secara virtual, tapi udah boleh bercerita lagi sama adik-adik secara virtual ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa kalau Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati kami, pikiran kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu dan bisa memahami akan firman-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Bapa supaya bisa menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetap Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan." Demikianlah firman Tuhan. Kita tadi udah sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Aku ulangin lagi ya yang ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita kalau kita mau belajar kepada Allah, kita akan bahagia. Karena Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Artinya apa adik-adik? Sumber kebahagiaan kita adalah dari Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Gimana ya caranya supaya kita bisa dekat sama Tuhan? Atau kita bisa taat sama Tuhan? Taat kepada perintah Tuhan, caranya tuh gimana? Apakah cukup dengan kita rajin ke sekolah minggu? Atau cukup nih pagi-pagi langsung online di YouTube dengerin firman Tuhan aja, dengerin sekolah minggu aja? Atau rajin berdoa? Atau aktif di sekolah minggu? Atau ada cara lain untuk kita bisa taat sama Tuhan? Adik-adik, misalkan ya, sekarang itu kan udah sering kita naik sepeda. Banyak nih orang-orang main sepeda. Ceritanya sore-sore adik-adik pengen naik sepeda juga. Terus adik-adik bilang sama mama, "Mah, aku mau ya naik sepeda."
Tapi sama mama dia bilang, jangan, ini udah mendung, nanti kalian kehujanan. Cuma adik-adik nggak mau, enggak mah bisa kok, cuma sebentar, nggak kena hujan deh mah, aku cuma sebentar kok naik sepedanya. Adik-adik nurut nggak sama mama? Enggak kan, karena adik-adik tetap pergi naik sepeda. Terus udah naik sepeda nih, sampai udah jauh dari rumah, tiba-tiba hujan, bus, nggak pakai tanda-tanda, langsung hujan deras banget, bus. Adik-adik takut kan? Wah, kehujanan gimana nih? Cepat-cepat naik sepeda. Karena cepat-cepat naik sepeda, adik-adik nggak hati-hati, jalanan basah. Apa yang terjadi? Jatuh, kubrak, wah, berdarah, luka, sikutnya berdarah, lututnya berdarah. Adik-adik kesakitan, kehujanan. Adik-adik bahagia atau sedih? Sedih kan? Coba kalau adik-adik nurut apa tadi kata mama, jangan naik sepeda karena sudah mendung. Adik-adik pasti masih bisa sehat, masih bisa happy, masih bahagia, iya enggak? Artinya apa adik-adik? Menuruti perintah orang tua itu juga sama, taat sama Tuhan. Karena mengikuti perintah orang tua, kita juga jadi bahagia kan? Tuh, menuruti perintah Tuhan juga salah satu cara untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Contoh lainnya nih. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat ya, aku sekarang lagi ada di tempat umum. Di tempat umum ini juga loh ada aturan. Adik-adik suka lihat kan, tata tertib taman gitu. Di sini ada. Biasanya kan tulisannya apa? Jagalah kebersihan, jagalah tempat permainan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Aturan-aturan itu juga harus ditaati. Kenapa? Coba kalau misalkan nih adik-adik nggak jaga kebersihan, buang sampah sembarangan, pasti nanti ada yang negur. Adik-adik happy nggak kalau ditegur orang lain? Enggak kan? Jadi nggak bahagia kan karena ditegur. Nah, kalau misalkannya nih kalian nggak jaga permainannya, terus kalian mau main, ya permainannya rusak. Kalian jadi bisa main nggak? Kalian seneng nggak? Nggak seneng juga kan? Makanya aturan yang ada di tempat umum juga harus diikuti. Dengan kita mengikuti aturan di tempat umum pun sama loh adik-adik, kita juga taat sama Tuhan Yesus. Ya, terus juga nih, sekarang ceritanya lagi school from home, ya kan? Sekolah di rumah. Guru-guru pasti udah kirim email ke orang tuanya adik-adik atau ke emailnya adik-adik aturan jam sekolah ketika belajar dari rumah. Artinya apa Pak adik-adik? Contohnya nih ya, sekolah mulai jam 7, berarti kalian harus mulai buka laptop jam 7, bukan jam 7 baru mandi, jam 7 baru sarapan, enggak. Walaupun gurunya tidak ada, tapi aturan jam 7 sudah mulai sekolah, kalian juga harus mulai jam 7. Kenapa? Kalau misalkan nih gurunya absen, Nita, mana Nita? Oh, Nitanya nggak ada, dimarahin nggak? Dimarahin juga sama guru, happy nggak? Enggak. Itu dia adik-adik, kita pun juga harus mengikuti aturan dari guru. Menuruti aturan dari guru itu juga taat sama perintah Tuhan. Nah adik-adik, dari contoh-contoh tadi, jadi kita perlu ingat ya, sumber kebahagiaan kita itu adalah dari Tuhan. Dan kita harus belajar taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu mendengarkan perintah orang tua, mengikuti aturan-aturan yang ada di tempat umum, sekolah, itu semua taat kepada Tuhan. Adik-adik, aku punya lagu bagus nih tentang taat. Kita sama-sama belajar lagu ini ya, dan sama-sama belajar taat dengan perintah Tuhan. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasmu, dan ikuti petunjuk dengan segera. Ketaatan adalah mendengarkan dan harus segera dilakukan perintahnya ya. Lakukan dengan gembira. Saat guru
segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi tadi kita udah sama-sama belajar taat ya. Segera menjawab kalau dipanggil oleh papa mama kita. Lakukan apa yang diminta papa mama kita ya, dengan tersenyum, dengan bahagia. Nah adik-adik, kunci dari ketaatan itu adalah kunci utama dari hidup di dalam Tuhan. Karena di dalam hidup ini kita harus taat pada Tuhan. Taat sama orang tua, taat sama ibu guru di sekolah, dan taat dimanapun. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan tentang taat ya Bapa. Tuhan, ajar kami selalu untuk bisa taat kepadamu melalui taat dengan perintah orang tua kami, taat dengan perintah guru-guru kami, taat mengikuti aturan yang ada di tempat umum. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tuhan berkati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat aktivitas. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang ketaatan. Jadi sekarang kita mau bikin aktivitasnya. Bahannya apa saja, Gersa? Nih, ada kertas putih. Kalau nggak punya kertas putih, pakai kertas berwarna aja. Kalau nggak punya ya. Iya, bisa pakai kertas lipat atau kertas warna. Juga ada, nanti kita butuh buat warna-warnain ya. Ada pensil warna, terus ada spidol. Nah, jadi nanti kita mau bikin kunci. Tadi kan ceritanya tentang ketaatan, dimana ketaatan itu adalah kunci untuk selalu hidup berbahagia bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi kita mau bikin kunci. Iya, kunci. Coba dong, Gerosa. Gerosa bikin kuncinya dulu. Di sini ya, Oke. kertas putih ya. Nah, kalau punya ini bekas tutup botol aqua bisa dipakai buat bikin kunci. Oke, sekarang Gerosa mau gambar kunci. Jadi deh. Nah, jadi sekarang Nah, ada 4. ada 4 kunci. Nah, sekarang di kunci-kunci ini kita bolongin dulu.
udah jadi deh semuanya. Nah, sudah jadi. Tuh. Tulisannya apa, Gerosa? Tulisannya saya bisa taat. Nah, saya bisa taat pada firman Tuhan, pada sekolah, pada orang tua, dan juga pada negara. Jadi ketaatan itu adalah sumber segala kunci untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi harus taat di mana saja. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan Minggu menghadap Tuhan untuk mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan pada hari ini. Sehingga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga firman yang diberikan dapat menjadi pedoman hidup. Tak lupa, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu agar lebih berbakti dan taat pada orang tua dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kami semua pada saat virus corona ini. Kiranya Bapa menjaga kesehatan kami dan kami bisa mengikuti anjuran dari pemerintah. Doa ini kami serahkan kepadamu. Saat ini kita akan berdoa seperti doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat ya adik-adik, ketaatan adalah mendengarkan. Lakukan perintah dengan gembira. Jadi mulai hari ini adik-adik harus langsung lakukan apapun yang papa mama minta. Jangan lagi pakai kata-kata nanti atau entar. Jangan lagi pakai kata-kata kayak gitu ya. Ingat kan tadi kata Mbak Nita, ketaatan adalah kunci utama di dalam hidup kita bersama Tuhan Yesus. Kalau kita jadi anak yang taat, pasti hidup kita menjadi lebih bahagia dan bersukacita dalam Tuhan.